Perdagangan intra-industri merupakan kegiatan dagang komoditas atau barang yang dilakukan oleh berbagai negara dalam bidang dan sektor industri yang sama. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong spesialisasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam memproduksi suatu barang. Sama halnya keunggulan komparatif, kegiatan perdagangan dapat dilakukan walaupun sebuah negara memiliki keunggulan absolut pada komoditas tertentu. Kegiatan perdagangan pada sektor industri yang sama tetap dapat dilakukan dengan pertimbangan biaya peluang untuk mengefektifkan kegiatan produksi suatu output. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan intra-industri, kita akan membahas mengenai rantai nilai produksi global terlebih dahulu. Salah satu contoh kasusnya adalah perusahaan Apple Inc. merupakan perusahaan teknologi yang berinduk di Amerika. Kegiatan produksi Apple Inc. terdiri atas beberapa tahap kasar. Salah satunya pertama, kegiatan produksi Apple Inc. berfokus pada pembuatan spare part teknologi yang berinduk di Korea. Kemudian kegiatan produksi dilanjutkan dalam tahap pemrosesan spare part menjadi barang teknologi yang bisa digunakan seperti handphone, laptop, dan lain-lainnya. Dan ini fokusannya berinduk di Cina. Pada tahap akhir, hasil produksi dipasarkan melalui perusahaan induk Apple di Amerika. Berdasarkan rantai produksi tersebut, walaupun Apple merupakan perusahaan yang berinduk di Amerika, namun kegiatan rantai produksinya tersebar di berbagai negara. Hal ini dikarenakan berbagai negara memiliki spesialisasi dalam memproduksi di berbagai sektor dan fokusan di Apple itu sendiri. Dengan adanya rantai nilai produksi tersebut, kegiatan perdagangan di seluruh dunia dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Salah satu dampaknya adalah keekonomian skala. Dengan adanya perdagangan intra-industri antar negara, suatu pasar di negara tertentu dapat mendorong tingkat output yang lebih tinggi dengan biaya rata-rata yang lebih rendah. Ketika suatu produsen di suatu pasar memiliki tingkat rata-rata yang terlalu tinggi, perdagangan internasional dapat memungkinkan untuk pelaku pasar dari luar menawari suatu produk dengan tingkat biaya yang lebih rendah. Selanjutnya adalah keunggulan komparatif yang dinamis. Sama halnya dengan konsep keunggulan komparatif, tetapi lebih luas, merupakan konsep di mana keunggulan komparatif suatu negara tidak akan stagnan atau terpaku terhadap komoditas barang tertentu. Hal ini dikarenakan adaptasi serta inovasi hingga mendorong perubahan ekonomi yang selalu terjadi.